Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan malam Gereja Kristen Protestan Angkola Penjernihan. Setelah kita menjalani kegiatan di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, sebelum kita beristirahat malam, mari kita sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan renungannya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayat pertama hingga ke-10 di bawah perikop kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, dia telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia pun lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyentuh ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat pada kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, di saat kita menjalani minggu-minggu menjelang Paskah, perikop yang menjadi renungan sekaligus menjadi tema kita malam hari ini yaitu kebangkitan Yesus, diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ke-10. Pada hari pertama minggu itu setelah kematian Yesus di atas kayu salib, maka Maria datang ke kubur Yesus. Maria melihat batu penutup kubur itu tidak ada lagi, dan ia mendapati kubur itu telah kosong. Maria menduga ada orang yang telah mengambil mayat dari tubuh Yesus. Apapun kecurigaannya, kelihatannya ia sangat terkejut. Ia jengkel, ia panik, hatinya gundah atas kenyataan bahwa tubuh jenazah Tuhan Yesus telah hilang. Sehingga ia berlari menjumpai Simon Petrus dan murid lainnya untuk memberitahukan apa yang telah terjadi. Saudara-saudaraku terkasih, sampai di sini Maria belum menyadari apa yang telah terjadi. Bayangkan seandainya ia mengerti dengan benar, tidak mungkin ada hal yang lebih membahagiakan jika seseorang tahu bahwa orang yang dia kasihi telah bangkit dari kematian. Setelah Petrus dan murid yang lainnya berlari dan tiba sampai di kubur itu, mereka hanya menjumpai kain kapan dan kain peluh yang sudah tergulung. Penulis kitab Yohanes menggambarkan keadaan yang teratur dalam kubur pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa mayat Yesus bukan dicuri orang. Karena kalau demikian, mereka pasti akan mengambil mayat Yesus beserta kain kapannya.
atau bahkan merobek kain kafan itu dan meninggalkannya di dalam kubur. Kenyataannya, kain kafan itu tergulung rapi. Apa yang terlihat itu tiba-tiba masuk ke dalam pikiran murid yang lain, yang kemungkinan adalah Yohanes. Ia menyadari apa yang terjadi, dan ia percaya bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi apa yang dikatakan oleh kitab suci ia tidak mengerti, tetapi ia percaya bahwa Yesus telah bangkit karena ia melihat dengan matanya sendiri. Berdasarkan kisah ini, banyak orang yang meyakini bahwa murid yang lain itu adalah Yohanes, yang pertama kali melihat dan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Maka dia pun bersukacita. Demikian juga Petrus. Dan mereka meyakininya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus telah bangkit, kuasa maut telah dikalahkan. Saudara-saudaraku terkasih, dari renungan malam hari ini, maka ada beberapa hal yang dapat kita yakini dan imani, dan kita pelajari bersama. Yang pertama, kubur yang telah kosong adalah sukacita bagi kita yang percaya. Mayat Yesus bukan dicuri orang. Bukan pula ketika dikuburkan, Yesus hanyalah mati suri, sehingga ketika ia diletakkan dalam kuburan yang dingin tersebut, dia sadar lalu dia keluar. Juga bukan karena cintanya para murid Yesus terhadap guru mereka, sehingga mereka berhalusinasi bahwa Yesus telah bangkit. Akan tetapi, kenyataan bahwa memang benar Yesus telah bangkit. Yang kedua, apa arti kebangkitan Yesus bagi kita? Kita meyakini bahwa tanpa kebangkitan Yesus, maka iman Kristiani kita tidak akan pernah eksis, tidak akan pernah ada. Salib akan kelihatan menyedihkan sebagai bagian akhir dari kehidupan Yesus. Oleh karena itu, kekristenan mula-mula sangat bergantung kepada kepercayaan murid-murid bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus telah mendatangkan hidup baru, mendatangkan kemenangan. Kuasa maut telah dikalahkan. Dan kebangkitan Yesus adalah jaminan atas segala pengharapan kita dan dasar dari iman percaya kita. Yang ketiga, pengakuan bahwa Yesus telah bangkit berarti hidup kita adalah Paskah. Hidup yang telah melewati kematian kekal. Berarti hidup baru, hidup yang penuh dengan pertobatan. Saudara-saudaraku terkasih, di saat kita memasuki masa-masa Prapaskah, maka saat ini kita kembali diingatkan untuk memaknai Paskah ini. Kita diajak kembali untuk semakin memperbaharui diri, memperbaharui tingkah laku, perkataan, pikiran dan perbuatan ke arah yang lebih baik, ke arah yang berkenan pada kehendak Tuhan. Mari kita tanggalkan pakaian kematian kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa yang selama ini menyelubungi diri kita. Mari kita kenakan pakaian kehidupan baru yang telah diberikannya. Jika selama ini kita membenci dan penuh dengan dendam terhadap seseorang, sejak sekarang mari kita belajar untuk semakin mengasihinya. Jika selama ini kita diselimuti pikiran-pikiran kotor dan merusak, sejak sekarang ini kita diisi pikiran kita yang terarah kepada Tuhan. Jika selama ini kita malas mengikuti persekutuan dan ibadah, maka sejak sekarang kita ringankan langkah kita untuk mengikutinya. Jika selama ini kita tidak mau peduli akan kehidupan orang lain, sejak sekarang, mari kita mulai untuk menjadi pelayan mereka. Hal-hal demikianlah pakaian kehidupan yang baru itu, yang Tuhan Yesus sangat inginkan agar kita mengenakannya.
Saudara-saudaraku terkasih, mari kita siapkan diri kita dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Paskah, memperingati kematian dan kebangkitannya. Kuasa maut telah dikalahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kebangkitan Yesus. Kuasa maut telah dikalahkan, sehingga janji Allah agar barang siapa yang percaya akan Dia tidaklah binasa, melainkan beroleh anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengamini dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.